Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan pada malam hari ini untuk kami boleh berkumpul meskipun lewat Zoom ini, untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, kami boleh belajar lebih dalam lagi ya Bapak. Berkati Pak Joy Manik yang akan mengajar kami pada malam hari ini ya Bapak, dan berkati kami semua dengan hikmat-Mu, sehingga kami boleh benar-benar mengerti akan apa yang akan diajarkan ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, makasih Bu Putu. Langsung saja Pak Joy. Ya. Oke. Saya coba share screen ya sebentar. Selamat malam semuanya. Hari ini kita masuk ke dalam bagian yang ketiga ya, seperti dari semua rangkaian basic ya. Jadi malam ini kita harapkan kita bisa belajar tentang dua hal ya. Yang ketiga ini adalah sharing is giving. Nah, dalam konteks pemuritan tentunya kita nggak bisa bicara tentang pemuritan kalau kita tidak memberi. Tetapi kita harus memperhatikan saudara sekalian bahwa tidak semua pemberian itu berasal dari kasih, ya. Tetapi orang yang mengasihi pasti akan memberi. Jadi sharing is giving itu adalah satu bagian yang nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam konteks pemuritan inilah kita perlu memahami tentang apa itu berbagi dan bagaimana kita memberi hidup kita. Nah, saudara sekalian, pada waktu kita belajar tentang bagian ini, tentu kita harus mundur sejenak untuk melihat bahwa pada waktu manusia pertama itu diciptakan oleh Tuhan, di sana juga ada sebuah pemberian, yaitu pemberian dari Hawa kepada Adam, ya, di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ya, dan yang menariknya adalah kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ada sebuah kalimat yang disampaikan oleh ular yang menggoda Hawa waktu pertama kali, ya. Tetapi dalam kalimatnya adalah, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, Van Gemeren di dalam sebuah bukunya Progres Penebusan mengatakan bahwa ketika Adam dan Hawa ini melakukan sebuah tindakan, yaitu melanggar dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada mereka di Taman Eden, ada sebuah kalimat yang menjadi komentar. Keinginan mereka menyebabkan mereka percaya bahwa mereka bisa menjadi bijaksana tanpa belajar melakukan kehendak Allah. Dengan memakan dari pohon itu, laki-laki dan perempuan berpikir bahwa mereka bisa mencapai pengetahuan yang komprehensif dengan hikmat dan kuasa untuk melaksanakan rencana-rencana mereka. Coba digaris bawahi dengan kalimat yang diberikan komentar ini tentang bijaksana tanpa belajar melakukan kehendak Allah. Nah, ini menjadi highlights kita di dalam konteks pemuritan hari-hari ini. Karena tidak semua pemberian itu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Karena seringkali kita bicara tentang kebijaksanaan untuk memberi, ya, melakukan kehendak Allah, itu bukan seperti apa yang Tuhan suka, tetapi apa yang kita sukai. Dan ini menjadi problem sebenarnya di dalam konteks pemuritan. Saudara sekalian, perlu kita pahami bahwa Alkitab itu berkali-kali bicara tentang sesuatu yang baik yang dilakukan oleh manusia, tetapi itu berdasarkan apa yang manusia itu suka, bukan apa yang berdasarkan Tuhan suka. Ya, berkali-kali muncul. Ya, misalnya di dalam satu bagian kitab ketika bangsa Israel itu, ya, datang kepada Tuhan, lalu mereka mempersembahkan persembahan-persembahannya kepada Tuhan di Bait Allah, Tuhan kemudian menegur mereka dengan sangat kuat karena mereka pada waktu memberikan persembahan itu berdasarkan apa yang mereka suka. Ini ada di dalam kitab Amos. Dan Amos dipanggil oleh Tuhan untuk menegur bangsa ini dengan sangat keras. Kamu memberikan semua persembahan, melakukan semua peraturan yang ada, itu berdasarkan apa yang kamu suka. Sekali lagi, jangan sampai kita juga salah memahami ini ya. Bukan berarti waktu kita memberi, kita tidak boleh ada rasa suka. Bukan. Ya. Seperti yang misalnya John Piper yang kita seringkali dengar ya. Kalimatnya seperti ini kurang lebih ya. God is most glorified when we are satisfied in Him. Tuhan itu sangat dimuliakan ketika kita ini puas di dalam Dia.
Jadi yang digarisbawahi adalah kepuasan itu tidak salah. Tetapi kepuasan yang di mana yang menjadi poinnya? Nah, kepuasan di dalam Tuhan. Maka di sanalah Tuhan itu dimuliakan. Sama seperti pada waktu kita memberikan atau berbagi kehidupan atau membagikan sesuatu kepada anak-anak murid kita, misalnya dalam sebuah kelompok. Nah, ini kan misalnya kita adalah kepala atau ketua, ya ketua CG, atau kita adalah orang yang dipanggil untuk memuridkan. Nah, kita kan pasti memberi, tetapi hati-hati bahwa pemberian itu tidak selalu nilainya menjadi positif, menjadi baik, ya. Karena dalam bagian inilah sebenarnya ada satu kalimat yang dikutip oleh James Montgomery, mengatakan demikian, dalam hal si perempuan, kesombongan itu adalah keyakinan bahwa ia mengetahui apa yang lebih baik bagi dirinya dan suaminya daripada Allah. Nah, ini luar biasa menurut saya ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang melakukan sesuatu yang baik, membagikan sesuatu yang sifatnya itu baik dan positif, tetapi itu adalah sebuah keyakinan bahwa dia yang tahu apa yang baik ya menurut pandangan dia. Maka di sini bisa menjadi bumerang gitu loh. Ya, saya tidak tahu saudara sekalian pada waktu kita bicara tentang pemberian dalam konteks gereja lah misalnya ya, konteks gereja. Kita pasti sadar beberapa kali, saya nggak ngomong juga sering, tetapi beberapa kali pemberian yang kita lakukan kepada seseorang itu bisa menjadi bumerang kepada kita sendiri ya. Kemudian ada orang tertentu ya dalam tanda kutip oknum ya, tidak semuanya oknum ya, yang kemudian merasa terus diberi, lalu terus dilayani, lalu terus diperhatikan, lalu kemudian dia merasa, wah ini kesempatan yang baik. Mungkin ya awalnya mereka tidak punya motif seperti itu. Tapi karena situasi pemberian kita itu sifatnya terus-menerus dan berkala, lalu kemudian juga ada perhatian yang lebih, orang itu bisa punya natur kedagingan, lalu merasa, wah ini kok mudah ya, kok ini gampang ya. Ya, saya berharap nanti ini bisa dicatat ya, saudara sekalian, ini bisa dicatat supaya nanti kita juga ada timbal balik ya. Jadi kita perlu punya hikmat ya di dalam konteks pemuritan itu, apapun itu bentuknya ya, apakah itu pemberian uang, apakah itu makanan, apakah itu pemberian perhatian misalnya, hanya sekedar perhatian. Ya, karena seringkali juga ada orang-orang tertentu di dalam sebuah kelompok akhirnya tidak bersandar, tidak mengandalkan Tuhan, tapi bersandar dan mengandalkan siapa? Kita. Ya. Dan ini menjadi PR besar gereja hari-hari ini, ketika ada banyak jemaat juga yang seperti misalnya Alkitab katakan, kamu itu sudah harusnya menjadi dewasa, kamu harusnya makan makanan keras. Kenapa kok kamu terus menjadi bayi rohani, selalu pengennya susu, makanan yang lunak, dan seterusnya. Nah, salah satu yang menjadi tekanan adalah konsep pemuritan yang dibangun dengan sharing is giving, ya, berbagi itu adalah memberikan sesuatu. Hidup kita tentunya kalau hidup saja diberi, masa kita nggak memberikan yang lainnya, misalnya kan gitu ya. Tapi ini menjadi sangat blunder jadinya, ya. Bisa banyak kali ya kelompok-kelompok itu rusaknya karena itu, ya, pemberian. Jadi orang tuh datang ke kelompok kecil, datang ke dalam sebuah komunitas itu semata-mata karena dia mendapatkan sesuatu yang dia harapkan. Ya, nggak selalu juga itu menjadi salah gitu loh. Tapi kalau kita tidak melihat ini dalam sebuah rangkaian konsep pemuritan, apapun itu bentuknya ya saudara sekalian ya, jangan sampai kita juga terjebak di dalam hal yang dikotomi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu mana spiritual, mana yang sekular misalnya. Enggak. Ya, misalnya contoh di dalam konteks pekerjaan misalnya ya, kita juga harus punya hikmat manakala kita punya rekan, punya punya murid misalnya dalam kelompok kita yang kesulitan. Ya baik sekali untuk bisa menolong, tetapi kita perlu hikmat. Karena gini, setiap pekerjaan, setiap usaha yang kita lakukan lalu ada gangguan, kita harus melihat apa di balik apa. Ya. Waktu dia ngadu, waktu dia menyampaikan keluhan, waktu dia menyampaikan memohon pertolongan, dan seterusnya, kita harus bisa melihat apa di balik apa, karena sumber utama di dalam kita itu bekerja atau mencari uang adalah berhala kan. Nah inilah konsep pemuritan tuh sebenarnya menjadi sangat holistik ada di sini.
Ya, contoh soal misalnya di gereja kami berkali-kali juga terjadi sehingga muncullah satu tim namanya tim pemberdayaan ekonomi misalnya. Nah tim ini ada satu jalan, ada satu mekanisme yang harus dilalui, tidak semata-mata lalu kalau ada orang membutuhkan lalu dibantu begitu. Enggak juga seperti itu. Jadi ada pendampingannya, ada juga konselingnya, ada juga konsep mentoringnya, coachingnya juga ada. Jadi bekerjanya begitu dikasih modal, dibantu. Saya tahu ini hal yang tidak mudah. Tapi inilah sebenarnya salah satu nilai dari pemuritan, salah satu nilai dari discipleship adalah bagaimana orang itu menjadi utuh, ya baik dalam relasi keluarga, baik dalam relasi di dalam pekerjaan misalnya, di dalam banyak hal itu menjadi utuh. Nah, ini yang yang kita harus pahami ya. Misalnya C.S. Lewis mengatakan sebuah konsep tentang kebahagiaan. God cannot give us peace and happiness apart from himself because there is no such thing. Tuhan tidak dapat memberikan kedamaian dan kebahagiaan terlepas, terputus, terpisah dari dirinya sendiri. Karena memang tidak ada. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian pada waktu kita masuk dalam konsep pemuritan perlu sekali untuk memahami bahwa setiap orang itu berjalan dengan sebuah motif ingin mencari bahagia, ingin mencari sebuah kepuasan, ingin mencari sebuah kedamaian, ingin mendapatkan sesuatu untuk hidup lebih baik. Nah, pertanyaannya adalah parameter standarnya harus sama. Nah, konsep pemuritan yang harus kita bangun ke depan itu tidak segregasi, tidak terpisah-pisah, seluruhnya menjadi utuh ya. Jadi konteksnya memang luas ya, apakah itu sekali lagi apakah itu bentuknya juga pekerjaan, tapi kita harus lihat jangan sampai orang itu bekerja, pekerjaan itu justru menjadi sumber kebahagiaannya. Nah, waktu pekerjaannya terganggu, waktu mata pencarian terganggu, waktu income-nya terganggu, dia sangat sulit untuk menemukan kebahagiaan. Di sanalah sebenarnya value yang sangat kuat di dalam pemuritan, yaitu bagaimana kita dan teman-teman di dalam kelompok kita itu berjalan bersama-sama, ya, berjalan bersama-sama, bertumbuh untuk menemukan kebahagiaan di dalam Kristus Tuhan. Ya. Nah, inilah salah satu yang kita juga harus kan kita sulit ya, kita harus akui lah. Ya. Beberapa kali juga ada orang yang misalnya katakanlah pinjam uang, misalnya katakanlah pinjam uang. Ya, ini bukan orang yang tidak kita kenal, ini orang yang kita kenal. Semakin kita kenal, kita semakin sulit untuk menjelaskan sana dan sini kan. Ya di sanalah sebenarnya kita juga diuji, kita juga belajar. Nah, kami sendiri di dalam konsep seperti itu, kita berpikir begini ya, kita sudah jangan berharap untuk dikembalikan. Ya sudah memang betul-betul menolong saja misalnya. Ya, tapi tidak hanya terus memberikan uang, ya tentu saja kita akan melihat secara utuh profil orang tersebut. Nah, di dalam melihat profil orang tersebut itulah kita membutuhkan kehidupan yang terus hari lepas hari, tidak cuma ketemu semingguan, bulanan, tidak, tetapi ya ini bukan berarti harus setiap hari ketemu gitu, enggak, tapi ada kontak, ada telepon, kadang-kadang ada satu event tertentu di mana kita bisa berbincang dengan seluruh keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya, mereka pun demikian kepada kita. Ya itu sangat menolong ya untuk bisa melihat profil orang tersebut. Ya, jadi jangan sampai ya saudara sekalian saya ini menggarisbawahi karena cukup banyak pengalaman di dalam pelayanan pemuritan itu menjadi blunder, menjadi rusak ya, manakala kita itu tidak mengerti sebuah konsep pemberian, konsep tentang kasih ya. Jadi hari ini kita belajar sharing is giving, itu harus sungguh-sungguh seperti apa yang Tuhan suka ya, bukan apa yang kita suka ya, sekedar memberi ya. Prinsip 747, 747 ini seperti sebuah kapal Boeing ya. Rahasia dari mengasihi adalah menjalani hidup yang dikasihi. Namun hanya diberitahu bahwa engkau dikasihi tidak akan dapat membuat engkau mengasihi orang lain. That's true, 100%. Ya. Kita tahu, kan kesalahan kita dan kegagalan kita seringkali bukanlah kita ini tidak tahu, tapi kita tidak mau tahu. Ya. Nah, yang minggu-minggu lalu kita sudah bahas sebenarnya konsep bagian ini. Pemuritan itu tidak bisa lepas dari penyangkalan diri, memberikan hidup, bukan hanya sekedar memberikan apa yang kita punya, tapi memberikan hidup. Dan untuk memiliki kuasa untuk mengasihi sesama, kamu harus memiliki kasih itu sendiri. Ya, Lukas 7:47. Nah, ini deh, prinsip 7:47 itu di sini. Sebab itu aku berkata kepadamu,
Dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ya, prinsip 747. Artinya bagaimana kita memahami kasih Allah yang sesungguhnya kepada kita, kasih Yesus yang sesungguhnya kepada kita, semakin kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan, orang yang sangat tidak layak, penuh dengan dosa, penuh dengan kebejatan, dan sangat hina ini, tetapi dikasih oleh Tuhan. Nah, dengan konsep yang sama seperti itulah kita belajar di dalam perjalanan proses pemuritan ini, mengasihi seperti Yesus mengasihi. Mungkin saudara sekalian pasti akan bertanya begini, tapi saya bukan Yesus. Tentu saja, oleh karena itu berkali-kali Alkitab mengatakan, hendaklah engkau melekat pada pokok anggur. Engkau adalah ranting di luar aku. Kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Dan itu udah menjadi satu kepastian. Artinya kita hanya bisa mengerti tentang kasih kalau kita ada di dalam kasih itu. Kita hanya bisa mengerti bagaimana mengasihi kalau kita ada di dalam kasih itu. Kita hanya bisa mengerti bagaimana diri kita sesungguhnya dikasih oleh Tuhan kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi konsep pemuritan adalah membawa teman-teman kita, orang-orang lain, bukan untuk belajar kita sekedar saling mengasihi, tetapi membawa mereka untuk belajar mengasihi Tuhan Allah yang lebih dahulu mengasihi mereka. Ya, saya berharap saudara sekalian bisa memahami bagian ini ya. Jadi poin kita di dalam konsep pemuritan adalah jangan membuat orang itu bersandar pada kita. Jangan membuat orang itu kemudian mengandalkan kita. Tetapi bagaimana kita menjadi fasilitator, ya, menjadi imam, ya, dalam tanda kutip, membawa mereka itu untuk melihat dan mengenal Tuhan yang kita kasihi di dalam bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan pengalaman dan perjalanan hidup kita hari lepas hari. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita tidak bisa menampik bahwa bagaimana kehidupan dan relasi kita di dalam Tuhan sangat menentukan, ya, sangat menentukan di dalam kita ini belajar menjalani kehidupan pemuritan, khususnya di dalam gereja kita masing-masing. Ya, dan dalam konteks bagian ini nanti kita akan coba explore lebih dalam lagi. Segala bagian di dalam konteks gereja itu harus saling mengisi, harus saling melengkapi. Ya, jangan sampai begini ketika kita punya satu jalur konsep mengasihi dan pemuritan yang sudah dibakukan, lalu kita membuat sebuah jalur yang lainnya, yang kemudian itu tadi membuat beberapa orang melihat, loh kok gereja begini, kalau di sana dikasih, di sini enggak, misalkan ya. Oh, lebih baik saya di sana saja. Ya, beberapa kelompok tertentu melihat, beberapa kelompok orang-orang tertentu melihat dirinya di kelompok ini, lalu membandingkan, ya, membandingkan dengan orang atau kelompok lainnya. Oke. Sharing is giving. Melihat tidak sama dengan memperhatikan. Kita mungkin melihat banyak hal, ya, tetapi tidak memperhatikannya karena menganggap hal itu terlalu biasa. Karena kita tidak membutuhkannya. Atau bisa juga karena kita terlalu asik melihat ke dalam diri kita sendiri. Ya. Maka pada waktu kita belajar tentang memberi dalam konteks mengasihi sesama kita, sangat diperlukan kita ini memperhatikan, bukan hanya melihat kondisi orang tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang melihat video ini juga harus bisa mencermati dan melihat bagaimana sesungguhnya apa yang Tuhan itu inginkan di dalam kita ini berada di dalam satu konsep pemuritan. Berilah perhatian kepada Allah dan juga kepada rekan kita. Berdoalah agar Allah menunjukkan apa yang Dia inginkan untuk kita bagikan kepada rekan kita. Nah, di dalam bagian inilah sebenarnya yang tadi saya garis bawahi berkali-kali bahwa sharing is giving, it's good. Ya, tetapi bukan hanya sekedar membagikan apa yang dibutuhkan,
tetapi juga melihat sebenarnya apa yang menjadi problem di dalam spiritualitas dan kehidupan para murid atau kita sendiri di dalam konsep atau perjalanan hidup bersama-sama di dalam kelompok pemuritan tersebut. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada hari ini, di dalam video ini, kita akan coba melihat secara utuh, tuh, ya, memperhatikan orang lain itu harus melihatnya dari segala sisi. Ya, segala sisi. Sebentar. Apakah ada sedikit masalah? Nah, saya lanjutkan. Oleh karena itu, saudara sekalian, berilah perhatian kepada Allah dan juga kepada rekan kita. Berdoalah agar Allah menunjukkan apa yang Dia inginkan untuk kita bagikan kepada rekan kita. Di dalam perjalanan kita, hidup di dalam konsep pemuritan, pengenalan akan Allah itu sudah pasti tak terelakkan. Kita membutuhkan. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kepekaan kita terhadap apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita pelajari bersama dengan rekan kita. Jadi jangan sampai kita ini waktu masuk dalam konsep pemuritan merasa kita lebih bisa, kita lebih dewasa, kita lebih tinggi kerohaniannya, lalu kemudian menganggap teman-teman yang lainnya mungkin di bawah kita, lalu kita merasa bahwa kita ngajarin. Tidak sama sekali. Ya, pemuritan yang sejati adalah waktu kita ini tahu dan sadar bahwa kita ini ada di dalam satu perjalanan atau gerbong yang sama, ya, gerbong yang sama. Oleh karena itu, menerima orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya memang bukan perkara mudah. Kita perlu menempatkan kasih Tuhan di atas segalanya, ya. Jadi ini menjadi catatan buat kita juga dalam pemuritan bahwa saya dan orang-orang di dalam kelompok, di dalam konteks gereja adalah orang yang berdosa. Kita punya natur, kita ini bisa jatuh di dalam banyak hal, di dalam banyak aspek. Tapi waktu kita jatuh, kita tidak menjadi seorang hakim yang mencoba mengadili atau menghakimi orang lain. Tetapi lebih daripada itu, kita bisa punya kepekaan, menempatkan kasih, dan juga keadilan Allah di dalam satu bagian yang sama, ya, di dalam keseimbangan, ya, kurang lebih begitu, ya, di dalam keseimbangan, ya. Makanya selalu kita bicara tentang love and truth and love, kasih dan kebenaran, kebenaran dan kasih. Ini harus berjalan bersama, saudara sekalian. Kalau kasih saja lalu tidak ada kebenaran, maka itu membuat kita menjadi menyepelekan tentang kasih itu. Kita merasa ya sudah salah, nggak apa-apa, kita dikasih saja, kita pasti diampuni oleh Tuhan. Tetapi ketika kebenaran itu dinyatakan tanpa kasih, kita menjadi orang yang bengis, kita menjadi orang yang sangat arogan, yang sedikit-sedikit mengkritik, sedikit-sedikit mencari kesalahan orang lain, dan seterusnya. Maka Alkitab mencatat dan memberikan kepada kita sebuah pesan yang sangat kuat bahwa love and truth, ya, kasih dan kebenaran itu berjalan bersama. Ya, Paulus pernah menuliskan bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 7. Di dalam konteks bagian ini kata menutupi adalah stegei, artinya menanggung. Jadi kalau kita bicara tentang kasih menutupi segala sesuatu, artinya kasih itu bukan hanya menutupi tapi menanggung. Kata ini mengandung sebuah arti sabar menderita akibat dari semua kesulitan yang muncul dari hubungan dengan orang lain. Perhatikan saudara sekalian, ya, dalam bagian ini. Sabar menderita akibat dari semua kesulitan yang muncul dari hubungan dengan orang lain, termasuk dari orang-orang yang mencoba untuk melukai kita. Dikutip dari Phil Ryken di dalam konteks bukunya Mengasihi Seperti Yesus Mengasihi. Jadi kata stegei yang diajarkan oleh Alkitab adalah bagaimana kita belajar untuk menanggung, ya, sesuatu akibat dari perbuatan orang lain. Dan itu kasih. Jadi menguji cinta kasih kita kepada Tuhan dengan cara kita belajar untuk menerima segala kelebihan, menerima segala kelemahan dan kekurangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan sekali lagi, saudara sekalian, tentu ini sekali lagi tidak mudah. Maka di dalam
di dalam perjalanan untuk memuridkan orang lain, kita harus tetap memastikan kondisi kerohanian kita itu ada di dalam satu kondisi yang sehat. Makanya kita berulang kali bicara bahwa kita tidak mungkin bisa memuridkan orang lain kalau kita sendiri bukanlah seorang murid. Kalau kita adalah seorang murid, berarti kita pun harus belajar dimuridkan oleh orang lain. Maka konsepnya menjadi seperti yang kita pernah bahas, Abraham, Yakub, dan Ishak. Ya, di dalam satu perjalanan, kita juga dimuridkan oleh hamba Tuhan, oleh orang-orang yang ada di atas kita. Hamba-hamba Tuhan juga mempunyai sebuah komunitas bersama yang saling melengkapi, saling mengisi, dan di sanalah kita belajar untuk menjaga stabilitas, menjaga kerohanian kita tetap sehat. Karena tanpa itu sangat mustahil, sangat sulit. Ya, kita bisa sangat mudah sekali untuk berpikir, berprasangka buruk terhadap seseorang yang mungkin sedang membutuhkan, atau mungkin juga kita punya penilaian negatif karena beberapa kalimat, atau mungkin orang lain yang kita nggak bisa terima kelemahannya. Nah, ini kan menjadi kesulitan. Makanya seringkali gereja itu dikritik oleh banyak orang yang merasa bahwa gereja itu hanya kumpulan orang baik saja, padahal ya beberapa orang yang mencoba untuk terlihat baik, tapi tidak menunjukkan kebaikannya sesungguhnya. Tetapi pemuritan membongkar motivasi, menjaga perjalanan dan arah fokus hidup kita pada waktu kita sadar bahwa saya pun punya kelemahan, dan saya belajar untuk bertumbuh semakin serupa dengan Yesus. Sekali lagi, bukan sekedar menjadi orang yang baik, tapi menjadi semakin serupa Yesus berarti belajar untuk mengandalkan dan mengasihi Tuhan. Demikian juga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Di dalam terjemahan lain, kalimat kasih menutupi segala sesuatu dikatakan love always protects. Artinya kasih itu selalu melindungi, menjaga dan melindungi, termasuk menjaga dan melindungi mereka yang justru menolak kita. Kasih menjadi alasan utama mengapa kita menerima orang lain yang berbeda dengan kita, bahkan mereka yang melukai kita. Ayo, saudara sekalian, kita kalau mau jujur, ya, apakah kita pernah punya pengalaman dilukai, atau terluka, atau bahkan, sadar atau tidak, melukai orang lain? Di mana? Di dalam gereja. Dan ini bukan cerita baru, ya, bukan cerita baru. Dan yang menjadi ironisnya adalah beberapa orang memutuskan untuk mengambil jalan singkat, shortcut gitu. Kenapa kok mengambil jalan singkat? Karena memang tidak punya satu kultur dan budaya untuk mengakui kesalahan, untuk menerima kesalahan dan memberikan kesempatan yang kesekian kalinya. Nah, ini sekali lagi, ini bukan perkara mudah. Olehnya di dalam konsep pemuritan, share is giving adalah berarti mempersembahkan hidup kita. Memberi hidup kita secara total untuk menjadi bagian ini, ya, dalam konsep pemuritan itu. Ini. Oleh karena itu kita langsung saja di dalam bagian ini kita akan mencoba melihat bahwa salah satu kunci di dalam pemuritan adalah keterbukaan, ya. Keterbukaan, otentisitas, berkali-kali kita selalu bicarakan, ini bukan berarti mengumbar dosa atau kelemahan. Bukan. Ya, tetapi kita belajar untuk melihat bagaimana kasih karunia Allah itu dinyatakan. Ya, kasih karunia Allah itu dinyatakan di dalam segala kelemahan dan kejatuhan kita. Sehingga fokus di dalam keterbukaan bukan kejatuhan kita, tetapi fokusnya terletak di dalam kasih karunia Allah yang memberikan kepada kita sebuah disiplin. Disiplin, sehingga kita bisa belajar untuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan. Keterbukaan bukan berarti mengumbar dosa, keterbukaan berarti berbicara mengenai ketidaksempurnaan kita di hadapan Tuhan, dan bagaimana kita itu mempunyai kerinduan untuk menjadi semakin serupa dengan Dia. Tidak mungkin, ya sekali lagi, tidak mungkin sebuah perjalanan pemuritan itu menjadi hidup, ya, perjalanan pemuritan itu menjadi dinamis kalau satu dengan yang lainnya di dalam kelompok, di dalam keluarga, itu saling jaim, saling jaga image, saling ingin nampak terlihat tak pernah salah, tak pernah gagal.
Ya ini kan beberapa kali juga menjadi pengalaman ya. Misalnya ada beberapa orang di dalam kelompok pemuritan itu, ya dia bicara apa adanya sih. Tapi dia selalu mengingat apa yang terjadi 5 atau 10 tahun yang lalu gitu. Ya oke, itu bagus gitu loh. Tapi yang kita tanya sekarang adalah hari ini, minggu ini, bulan ini, apa yang sedang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan sedang disiplin, apa yang Tuhan sedang sampaikan dengan keras kepada kita, apa yang harus kita ubah, apa yang Tuhan ingin untuk kita lihat dan pelajari. Suatu kali saya punya pengalaman sebuah kelompok, setelah kita baca firman Tuhan, lalu salah seorang orang yang sebenarnya juga sudah senior, ya pengalamannya bersama dengan Tuhan, belajar firman Tuhan juga sangat luar biasa. Lalu dia berbagi sebuah pengalaman yang saya tidak pernah lupakan. Ya, dia bicara tentang anaknya. Ya, ini singkat saja ya. Dia menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan anaknya ketika itu anaknya lulus ya dari luar negeri, ya, S2. Lalu setelah dia lulus, dia menghampiri papanya, lalu memberikan akte atau ijazah kelulusan S2 dengan sangat baik. Ya. Lalu dia bilang begini, "Papa, aku sudah menyelesaikan apa yang Papa mau. Ini hasilnya, dan izinkan sekarang saya mengejar apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya." Dan papanya itu shock sekali. Dia kaget sekali, dia minta ampun dan bertobat karena dia tanpa sadar, ya, tanpa sadar sekali lagi yang kita sudah pahami di dalam minggu-minggu sebelumnya tentang epistemologi, bagaimana saya tahu apa yang saya tahu. Ada satu tradisi, ada satu konsep, ada satu ambisi yang tertanam di dalam hatinya, di dalam pikirannya, sehingga itu menjadi obsesi yang ingin kemudian dicurahkan kepada anaknya. Bayangkan. Lalu dalam perjalanan itulah saya kemudian melihat, ya betul ya, pemuritan itu memperlihatkan bagaimana kasih Tuhan itu nyata. Seiring dengan perjalanan hidup kita, dia menegur, dia mendisiplin, bukan karena dia membenci, tapi karena dia justru mengasihi. Makanya saya selalu punya quotation, kalau ditegur itu jangan marah, karena ditegur adalah salah satu bentuk cinta kasih. Ya. Karena ditegur lebih baik daripada dicuekin. Kalau dicuekin berarti mereka itu tidak sayang dengan kita lagi. Ya, selama kita tidak dicuekin oleh Tuhan, kita ditegur oleh Tuhan, maka saya yakin sekali bahwa Tuhan itu masih punya satu gambaran ya yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Ya, beberapa minggu lalu juga saya pernah menyampaikan hal yang berkaitan dengan pengalaman saya dalam konsep pemuritan, di dalam perjalanan pemuritan. Ya, saya punya teman yang kemudian bersama-sama dalam mentoring. Ya, tidak lama kemudian teman ini setelah beberapa bulan tidak berjumpa, tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang saya kaget sekali, saudara sekalian. Saya kaget sekali. Ya. Dia mengatakan sesuatu yang tidak benar, masalahnya sosial. Ya, dan itu betul-betul membuat saya terpukul sekali. Ya, dan saya mencari apa yang Tuhan inginkan dalam perjalanan hidup itu. Lalu kemudian Tuhan itu mengajarkan kepada saya tentang pengampunan. Ya, puji Tuhan, hari ini saya dengan orang tersebut sudah kembali baik. Ya, kami berkomunikasi dengan sangat baik. Puji Tuhan. Dalam perjalanan pemuritan, saya belajar menjadi murid, tetapi pada saat yang sama, saya belajar untuk memuridkan orang lain yang Tuhan percayakan kepada saya. Action. Yang pertama, mencari Tuhan berarti siap mencari jiwa. Tolong digarisbawahi. Tempatkanlah kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Sekali lagi, saudara sekalian, ini tidak mudah. Tapi kalau kita mempunyai satu panggilan, mempunyai satu komitmen, saya yakin yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena bukan kita yang bisa, tetapi karena Tuhan yang membuat kita bisa. Berbagi dimulai dari memberi diri. You must be willing to reveal more of yourself. To let others see your soul. Kamu harus bersedia membuka dirimu lebih banyak lagi dan membiarkan orang lain melihat jiwamu. Ya. Inilah konsep panggilan pemuritan yang Tuhan ajarkan di dalam kitab suci. Inilah bagaimana Yesus yang adalah Tuhan juga hidup bersama dengan para murid, dan para murid juga hidup seotentik mungkin, terbuka. Ya. Bahkan kalimat-kalimat yang mungkin kita baca dalam percakapan dengan Tuhan Yesus keluar dari mulut para murid, lalu Tuhan Yesus menegur dengan sangat luar biasa dalam sekali.
Ya, tetapi itu bukan berarti Tuhan Yesus membenci para muridnya. Tapi dengan demikianlah sebenarnya perjalanan pemuritan itu semakin utuh. Ya, bagaimana kita melihat seorang Matius yang adalah pemungut cukai yang Tuhan pakai kemudian menuliskan kitab Injil Matius? Bagaimana dia menempatkan dirinya? Bagaimana dia menempatkan Yesus di dalam konsep perjalanan hidup bersama dengan dirinya? Carilah rekan yang memiliki kerinduan untuk bertumbuh bersama. Ingat, setiap orang memang harus saling mengasihi, tapi tidak semua orang bisa cocok satu sama lain. Ya, makanya butuh sistem mentoring. Apa itu sistem mentoring? Itu 101, ya 101, yaitu satu strategi ya sebenarnya, satu ide ya bagaimana pemuritan itu menjadi kuat. Ya, ketika kita di dalam konsep pemuritan itu, ketua kelompoknya itu memperhatikan orang-orang lainnya yang di dalam kelompok itu yang Tuhan tunjukkan untuk kita ini bisa punya satu waktu tertentu. Ya, sehingga orang ini menjadi calon pemimpin yang lain dan pada waktu itu orang ini bisa memimpin kelompok yang lain sehingga kita bisa mencari jiwa yang lainnya. Ya, jadi peran kita itu di dalam satu kelompok itu memperhatikan, tidak hanya terus kumpul, ya ini tadi yang saya bilang, mau sampai di mana Pak? Ujungnya mau di mana Pak? Kita evaluasi sampai di mana Pak? Ya, bagaimana kita mengukur bahwa perjalanan pemuritan kita ini sehat dalam tanda kutip? Salah satunya adalah ketika kita bisa melihat ada orang-orang tertentu yang Tuhan pakai, Tuhan siapkan, dan Tuhan panggil kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ya, untuk membuat sebuah kelas mentoring. Mentoring berarti betul-betul 1 lawan 1. Ya, nanti kita akan coba lihat ini breakdown ini menjadi lebih dalam lagi. Bagaimana sih Pak mengenal tentang istilah mentoring itu? Yang ketiga adalah actionnya komunitas adalah keluarga kita. Ciptakan suasana yang aman bagi setiap orang yang berbagi. Ya, nah ini saudara ini penting sekali, khususnya dalam budaya Timur. Ya ini mohon maaf kepada para ibu, para wanita yang memang punya talenta khusus. Ya di dalam konteks bagian ini kita harus mulai belajar sebagai murid Tuhan. Ya saya bukan ngomong laki nggak ada ya, laki juga ada yang seperti itu sih. Maksudnya seperti itu tuh kita mendengar seseorang membagikan sebuah kisahnya, lalu kita ini nggak tahan untuk apa? Untuk ngomongin orang ini kepada yang lainnya. Saya bukan ngomong itu salah, ya. Tetapi kita harus tahu etikanya. Contoh, tidak menyebut namanya. Yang kedua, tidak menyebutkan orang tersebut dalam komunitas yang sama, misalnya atau komunitas yang dekat. Ya, itu menjadi hal yang berjauhan, misalnya. Ya. Dan motif untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhannya itu jelas. Jelas itu apa maksudnya? Ini bukan menjadi satu bibit atau menjadi satu bahan obrolan yang kemudian mendiskreditkan atau kemudian mungkin bisa membuat orang lain tersinggung atau mengatakan begini, aduh saya nggak nyaman, setiap kali saya ngomong nggak lama kemudian udah muncul di Facebook, udah muncul di Instagram, udah muncul di hamba Tuhan di gereja. Sekali lagi, ini tidak mudah. Karena dalam bagian tertentu yang saya pernah alami, saya harus mengambil eksekusi. Eksekusi apa? Yaitu tadi untuk menaikkan bagian ini untuk menolong. Mungkin contohnya misalnya gini, dia ngomong begini sama saya, Pak tolong jangan ngomong sama siapapun. Tapi melihat kondisinya, saya mencoba untuk mempersuasi orang tersebut. Saya bilang gini, Pak maaf, kalau Bapak diteruskan seperti ini, maka Bapak akan mengalami ini. Ada baiknya saya menolong Bapak untuk saya kenalkan kepada seorang konselor atau seorang hamba Tuhan yang lain yang mungkin bisa menjembatani atau Tuhan pakai menyampaikan apa yang menjadi pergumulan dari Bapak ini. Kita juga nggak bisa ngomong, orang lain ngomong lalu kita diam saja, oke, kita doakan saja. Enggak, dalam konteks tertentu. Sekali lagi ya, saudara sekalian ya, jangan dipahami general. Ya. Dalam konteks tertentu. Ada nggak konteks tertentu saya tidak ngomong lalu kemudian Tuhan mengubahkan? Bisa juga. Tapi ada nggak sih orang yang kemudian tidak ngomong, kita juga melakukan sesuatu, lalu tidak juga lebih baik? Ada juga. Oleh karena itu, pemuritan itu hanya dibutuhkan kebersandaran dan kepekaan yang penuh di dalam kita ini menjalaninya. Ya. Jadi satu, mencari Tuhan, siap mencari jiwa. Carilah rekan yang memiliki kerinduan ya bersama, mentoring. Yang ketiga adalah kita harus belajar untuk menjaga apapun di dalam kelompok, ya, apapun yang disampaikan. Ya, setiap orang yang hadir harus sadar bahwa
kehadiran saya mendengarkan kesaksian dari saudara saya ini, saya bagian dari apa yang dia sedang alami, maka saya belajar untuk menjaga apapun yang seandainya kalau saya lakukan bisa mencederai atau merugikan orang tersebut. Yang keempat adalah ketidakmengertian adalah awal dari sebuah perjalanan bersama. Ciri pemimpin yang hebat adalah mengetahui apa yang dia ketahui dan yang tidak dia ketahui. Apa maksudnya dalam konsep yang keempat ini? Beberapa orang yang tidak mau atau merasa tidak siap ya untuk menjadi pemimpin, untuk memuridkan orang lain, salah satunya adalah parameter tentang pengetahuan. Pak, gimana kalau saya ditanya ini? Pak, gimana kalau kasusnya seperti ini, lain sebagainya. Saya sudah memberikan sebuah usulan, memang perlu sekali, ya setelah kita belajar tentang pemuritan ini, untuk belajar sedikit mengenai konseling. Ya, konseling awam ya tentunya, bagaimana kita belajar mendengarkan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang melihat, apa di balik apa, misalnya kalau seseorang menyampaikan sesuatu, sebenarnya apa yang mau disampaikan, itu dibutuhkan. Tetapi yang paling utama dari di situ adalah kita ini kalau tidak mengerti, that's okay. Ya, tidak apa-apa untuk tidak mengerti. Tidak ada yang salah untuk tidak mengerti. Maka pada waktu kita tidak mengerti, Tuhan akan memimpin kita untuk mendapatkan pengertian. Maka saya percaya sekali lah kalau kita di dalam gereja, Tuhan sudah tempatkan beberapa orang, ya, ataupun beberapa rekan lain untuk menjadi pendamping. Ya, makanya pemuritan itu adalah satu konsep perjalanan bersama kan sebenarnya, Alkitab juga catat ya, kehidupan Kisah Para Rasul pasal 2 pasal 4, mereka berbagi, mereka hidup bersama, tetapi di sana ada rasul-rasul yang menyampaikan firman, di sana ada diakonos yang melayani sebagai pelayan meja, ya di sana semua bergabung ya menjadi satu keluarga yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Maka tidak mengerti ya nggak apa-apa gitu loh. Kita bisa menjalani itu di dalam proses perjalanan bersama, learning by doing. Yang kelima adalah berbagi, memberi kepekaan yang lebih mendalam akan arti relasi bersama dengan Tuhan. Ada saya mengutip kalimat dari Plato ya, ini general revelation ya, pengetahuan secara umum. Wise men speak because they have something to say. Fools because they have to say something. Orang yang bijak itu berbicara karena memang ada sesuatu yang harus disampaikan. Tapi orang bodoh itu karena mereka itu pengen ngomong saja, ya, pengen ngomong saja tanpa dipikir, ya. Maka konsep bagian yang kelima ini apa ya namanya? Di dalam perjalanan kita bersama dengan teman-teman tuh kita harus coba belajar untuk menjaga apa yang harus kita sampaikan, ya. Memiliki sebuah kebijaksanaan, ya. Kalau dalam konsep Alkitabnya adalah sebuah hikmat, ya. Ketika kita ini belajar untuk memahami apa yang sebenarnya teman kita atau diri kita sendiri. Nah, ini kan pentingnya pemuritannya. Jadi pada waktu kita melihat, mendengar sesuatu yang terjadi dalam pergumulan, murid-murid atau kita sendiri, misalnya dalam sebuah kelompok, kita belajar itulah arti dari relasi bersama dengan Tuhan. Apa artinya? Artinya adalah you never walk alone. Ya, hidup Liverpool. Enggak ya. Ini memang apa yang Alkitab gambarkan kepada kita, bahwa gereja itu kumpulan saudara seiman, ya, satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, kata Rasul Paulus. Ya, makanya Rasul Paulus berkali-kali dalam kitab Filipi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ya, menempatkan kepentingan orang lain jauh lebih utama dari kepentingan dirimu. Sama seperti Kristus, ya, yang di dalam kesetaraannya dengan Allah itu tidak melihat bahwa kesetaraan menjadi hak yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya menjadi manusia, menjadi hamba, dan menjadi taat sampai mati. Ya. Konsep pemuritan yang saya bisa usulkan adalah mungkin seperti ini, yaitu konsep tentang pemuritan yang holistik, ya, bukan hanya bicara tentang person, ya, tapi juga bicara tentang hal-hal kultur, ya, bagaimana budaya gereja itu, bagaimana khotbah-khotbah, bagaimana tema-tema khotbah itu relevan, ya. Sehingga saya sih mengusulkan memang yang lebih efektif pemuritan itu
tidak hanya sekedar menambahkan materi yang lain, kecuali kalau kelasnya mentoring, ya, tetapi kita bisa memperdalam, menggali lebih dalam tentang khotbah minggu. Nah, ini sebagai contoh saja. Ini to-do list-nya dulu sebelum contoh ya. Setelah belajar untuk menjadi role model, maka kini saatnya untuk mendoakan mengajak seseorang yang untuk berbagi firman. Ya, mari kita belajar untuk menemukan orang tersebut yang mempunyai hati dan visi yang sama. Kita dalam satu kelompok, sudah ada kelompok yang sudah Tuhan tempatkan. Di sanalah kita minta kepekaan. Ya, lalu untuk apa? Poin yang pertama adalah mentoring 101. Ya, bagaimana kita ini dipanggil dalam sebuah kelompok menjadi leader, misalnya menjadi pemimpin yang melayani, ya, lalu minta kepada Tuhan dari orang-orang yang terdekat ini, mana yang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan sudah bukakan, yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita bisa menuai orang ini dan menjadi satu memberikan tongkat estafet yang selanjutnya. Yang ketiga, yang seperti kita sudah berkali-kali ulangi juga, mencatat, cobalah mencatat, menghafal firman Tuhan. We are the delivery system. Kitalah yang kita bagikan, hidup kita yang kita bagikan, bukan sekedar kata-kata yang kita sampaikan, tetapi hidup kita yang kita bagikan. Janganlah menunda untuk berbagi, karena itulah bukti dari mengasihi. Kasih bukan hanya sekedar kata, kasih adalah sebuah tindakan yang nyata. Maka kasih tak mungkin menjadi kasih tanpa sebuah tindakan. Tetapi seperti yang kita pahami tadi di depan, kita juga harus meminta kepekaan supaya ketika kita memberi, ketika kita mengasihi, yang kita lakukan eksekusinya berdasarkan apa yang Tuhan suka. Kan kadang-kadang gini ya, seperti kita orang tua kepada anak-anak. Pada waktu kita tidak mau terganggu, apa yang kita lakukan? Kasih gadget, ya, suruh nonton. Ya, sebenarnya kita sedang memberi sesuatu kepada anak kita, tetapi yang kita beri itu bukan untuk orang itu, bukan untuk kebaikan orang itu, bukan untuk orang tersebut, tapi semata-mata supaya saya itu tidak terganggu kenyamanannya, ya, tidak mau terusik, ya, zona nyaman saya tidak mau terganggu. Ya, rasanya sulit sih ya, tidak mungkin kalau kita masih punya konsep demikian, lalu kita mau meresponi sebuah panggilan pemuritan. Nah, ini adalah catatan saya tentang discipling community, komunitas yang memuridkan. Itu ada 2 layer ya, satu yang biru dan yang merah ya, bicara tentang ibadah minggu ya. Ibadah minggu adalah sebuah proklamasi tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi juga di dalamnya ada sebuah fellowship. Saya yakin di gereja kita sudah ada ya, biasanya dikonsepkan dengan kalau di tempat kami itu ada ramah tamah ya, ada ngobrol, ada kantin ya, ada apapun bentuknya. Itu sudah sangat baik ya. Tapi kalau kita memikirkan bagian konsep minggu, harus punya korelasi di dalam komunitas grupnya. Makanya komunitas grupnya itu dibagi tuh. Ya, misalnya kalau kita ngomong tentang ibadah minggu, apa aja sih yang ada dalam ibadah minggu? Misalnya ini contoh saja ya, ada creative ministry, orang-orang tertentu yang menyiapkan slide, ya, menyiapkan lagu, yang menata segala sesuatu, ada. Lalu ada orang yang menyiapkan tentang khotbah, termasuk di dalamnya misalnya pembicaranya, temanya, dan lain sebagainya. Lalu ada juga bagian yang sifatnya pastoral, itu pengembalaan. Ya, mungkin bisa menambahkan bagian yang lain, banyak sekali ini contohnya. Tetapi dalam ibadah minggu itu tercetus. Ya. Makanya kan kita punya 3 panggilan gereja, kan, diakonia, koinonia, dan marturia. Ya. Diakonia membantu pelayanan sosial, ya, marturia itu menyaksikan akan kasih Tuhan, yaitu pemberitaan Injil, dan yang ketiga adalah konsep tentang persekutuan, yang di dalamnya tentu ada khotbah firman Tuhan, ya, ada berbagi satu dengan yang lain. Tetapi ini harus punya satu jejaring yang sama dengan community group-nya. Karena kalau tidak demikian, nanti kita bisa membuat gereja di dalam gereja nantinya. Jadi tidak menjadi pemuritan yang utuh. Kita tidak lagi bisa melihat pemuritan itu dalam satu gerakan massal yang sama ya, yang besar, walaupun nanti ada grup yang kecilnya, misalnya di dalam komunitas ya, grup komunitas itu ada Elkom, ada Pikom. Saya akan coba gambarkan apa itu Pikom. Pikom adalah pembina komunitas. Ini istilah saja ya, tetapi saya buatkan ini supaya kita punya satu jalur yang jelas tentang apa itu komunitas ya. Ada pemimpinnya, tentu dimanapun juga pasti harus ada yang menggerakkan, siapa yang bertanggung jawab ya, dan lain seterusnya. Ada juga leader komunitas, ya, bagaimana dia selalu in charge. Nah, ini konsepnya itu tadi, Pikom,
itu mementor Elkom. Ya, pembina komunitas itu mementor leader komunitas, mereka yang in charge di dalam kelompok. Apakah Pikom selalu harus hadir? Tidak, karena pembina komunitas bisa punya 3 atau 4 sel group. Disitulah orang-orang tersebut menjadi anak mentornya. Ya, tetapi pembina-pembina ini, leader komunitas ini mempunyai grup-grup tertentu yang didampingi oleh ALKOM, yaitu asisten leader komunitas, di mana nanti terus akan berjenjang. Asisten leader komunitas dalam konsep tertentu, konteks tertentu, mencari orang lain untuk bisa dimentor supaya bisa mendapatkan satu asisten leader komunitas. Oke, yang kedua adalah materi. Tentu ada banyak hal. Sekali lagi, materi bukan segalanya. Tapi materi juga penting untuk kita bisa pahami. Kita harus mengerti apa nih yang sebenarnya kita ingin jalani sebagai gereja. Nah, kita perlu peka dan berhati-hati supaya kita tidak membuat sebuah generalisasi tentang materi, saudara sekalian. Ya, ini beberapa kali juga yang membuat pemuritan itu menjadi gagal paham menurut saya, ya, gagal paham. Apa itu gagal paham? Kita merasa bahwa menyelesaikan buku A berarti memuridkan. Enggak ada hubungannya gitu loh. Ya memang itu penting, itu bagus gitu loh. Tapi mengerti dan memahami dan mengalami itu hal yang lain. Kita bisa mudah untuk mengerti. Kita bisa ngomong gini, buku ini udah selesai. Ya kalau begitu kita bisa ngomong gini, Alkitab juga sudah selesai. Ya kalau kita khotbahkan semua eksposisi misalnya, sudah selesai. Tapi apakah demikian? Bukan kan. Ya. Jadi fokus utamanya adalah gimana Injil itu memberikan transformasi hidup di dalam perjalanan hidup kita menjadi serupa dengan Yesus. Maka membutuhkan materi, yes. Boleh nggak berbeda materi? Sangat boleh. Oleh karena itulah butuh kepekaan dari sang pemimpin. Bagaimana dan apa yang sebenarnya Tuhan tuntun untuk kelompok saya di dalam orang-orang yang Tuhan sediakan ini, Tuhan percayakan ini, untuk kami boleh bertumbuh bersama-sama. Dan yang ketiga adalah dalam komunitas grup ada mentoring, ya. Jadi ini 3, bisa ditambahkan ada banyak hal, ini hanya contoh saja, ya. Maksudnya kita bisa memetakan apa yang ada, ya, sebagai modal awal untuk kita melihat korelasi satu dengan yang lainnya. Ya, jangan sampai begini, nanti waktu kita ngomong tentang gereja, lalu kita ngomong tentang pemuritan, itu menjadi 2 yang tidak sama gitu loh. Ini poinnya apa sih? Saya pernah melihat juga satu gereja itu sangat baik. Saya melihatnya, wah, saya terinspirasi. Ya, di dalam khotbah-khotbah, semua hamba Tuhan yang berkhotbah, semuanya temanya sama. Nah, ini memang kelebihan kalau memang di satu gerejanya ada beberapa hamba Tuhan yang bisa berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan. Ya, jadi kadang kan gini, kesulitan kita buka-bukaan saja. Kesulitan kita sebagai gereja mengundang pembicara lain ke dalam, ya. Walaupun diberikan tema, walaupun diberikan tujuan, setiap orang, setiap pengkhotbah itu diberikan apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Ya. Bisa nggak itu sesuatu yang lain? Bisa saja gitu loh. Bisa saja. Ya. Dia bisa melihat nats yang sama, tapi outcome-nya bisa beda. Ya bisa saja. Apa yang menjadi penekanannya? Bisa saja gitu. Ya. Tapi kalau kita melihat di dalam konteks gereja yang satu, ya, satu visi tentang pemuritan, pasti value-value-nya itu menjadi sama. Ya, sekali lagi ini tidak masuk dalam ranah kita mau ngundang pengkhotbah A, pengkhotbah B, bukan ya. Tetapi yang saya lihat adalah satu gereja tuh harus utuh, di mana jemaat di dalam sel grup, di dalam komunitas grup, dan juga di dalam mereka berjemaat itu menjadi satu hal yang utuh. Ya. Saya beberapa kali juga pernah memberikan masukan kepada orang-orang tertentu yang hidup dan terlibat di dalam komunitas sel, di dalam pemuritan, tapi pada waktu hari Minggu bergerejanya di tempat yang lain. Ya, oke lah, katakanlah gerejanya itu visinya sama, pengajarannya sama, that's okay gitu loh. Tapi waktu mereka itu setiap hari Minggu makan dari makanan yang berbeda, dalam tanda kutip ya, saya nggak ngomong benar dan salah, berbeda, begitu masuk dalam komunitas, dia akan sangat sulit untuk bertumbuh gitu loh. Ya, sangat sulit untuk bertumbuh karena satu grup itu kan kita butuh kepekaan untuk mau menuju ke satu tempat yang sama. Sekali lagi, saya juga bukan ngomong bahwa semuanya harus satu gereja yang sama, tidak juga demikian. Tetapi value pemuritannya harus jelas. Apa yang kita mau capai, apa yang kita mau kejar, apa yang kita mau saling mendampingi, apa yang kita mau bagikan, ya, proyek-proyek ketaatan yang seperti apa. Ya, ini contoh yang di dalam gereja kami. Ya, kurang lebih begini, ya, ini dibuatkan untuk konsep pemuda sebenarnya, makanya kita masuk dari
kelompok family care group, Jen Abraham Family Care Group yang sudah menikah ya di bawah usia 5 tahun ya, kemudian itu mementor atau menjadi pemimpin untuk angkatan-angkatan 8991 dan seterusnya. Jadi terus turun ke bawah. Nah, pertanyaannya, siapa yang menjadi pembina komunitas? Di tempat kami yang menjadi pembina komunitas sementara ini dipegang oleh majelis. Ataupun mereka yang pernah menjadi majelis tidak berjabatan, tetapi yang kita tahu dalam profil kedewasaan kerohaniannya, visi tentang pemuritannya, pemahaman tentang firman Tuhannya, itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi Pak, kok banyak sekali prasyarat yang dilakukan? Ini bukan prasyarat. Menurut saya ini bukan prasyarat. Ini adalah satu kelengkapan terhadap seseorang untuk bisa membina komunitas. Ya dong, mana mungkin kita bisa membina sebuah komunitas kalau kita tidak punya kerinduan untuk mau belajar. Saya bukan ngomong ini semuanya sudah expert ya, sudah sekalian jangan sampai juga kita salah memahami. Bukan semuanya sudah expert. Kalau sudah expert ya sudah ngambil dari sekolah Alkitab saja. Tapi sekali lagi, kan ini bukan masalah pengetahuan. Ini kan yang kita mau sedang gambarkan adalah keutuhan tentang bagaimana kita bisa memuridkan. Gitu. Nah, inilah yang terjadi ya di dalam community group kita. Ya, mungkin ada yang bingung. Ya, itu yang di tengah adalah saya, majelis dan tim hamba Tuhan. Kami adalah menjadi satu kelompok pemuritan sendiri. Jadi saya dengan tim hamba Tuhan, dengan majelis, itu punya waktu pertemuan setiap sebulan sekali. Ya, lalu dari sini saya itu memegang beberapa Elkom, ya, Elkom, lalu ada juga ALkom, ada juga Pikom dalam sebuah kelompok. Nah, Pikomnya, Elkomnya, ini Pikomnya, itu pegang satu kelompok yang kuning. Ya, ini contoh ya, Jadi buat cancel. Masuk menjadi pemimpin, di dalam kelompok itu sudah ada Elkom dan ALkom. Jadi satu orang majelis, ya itu pegang satu kelompok yang kuning, yang terdiri dari pembina komunitas yang adalah majelis, leader komunitas yang adalah angkatan tadi, asisten leadernya, dan M1, M2, M3 adalah anggotanya, membernya, ya katakanlah gitu ya, membernya. Nah, demikian juga di dalam kelompok yang lainnya, kurang lebih begitu. Nah, ini adalah kualifikasi yang kita buatkan. Siapa Pak yang bisa menjadi pembina komunitas? Nah, ini kualifikasinya seperti ini, ya kurang lebih ya. Ini saya pikir nanti bisa dibikin sendiri ya. Ini Elkomnya juga ini kualifikasinya ya. Jadi kita punya satu kelas yang saya bilang tadi, sekolah spiritualitas. Itu salah satu wadah di mana teman-teman yang mau menjadi Elkom atau Pikom itu diperlengkapi ya. Kemudian mempunyai sebuah expertise tertentu ya. Jadi nggak semuanya, makanya nanti ada komentor. Ini tambah bingung apa sih komentor? Yaitu misalnya saya secara spiritualitas ada orang tertentu yang membutuhkan pengenalan akan firman Tuhan. Bertemu dengan saya 4 atau 6 kali. Ya. Tetapi dalam saat yang sama dia membutuhkan juga bagaimana dia bisa punya relasi yang utuh di dalam pekerjaan misalnya. Nah, saya bukan ekspertisnya dalam pekerjaan tentunya. Ada teman saya yang lainnya yang memang berkecimpung di dalam pekerjaan. Jadi menata bagaimana melihat keuangan, ekonomi dalam kacamata firman Tuhan. Nah, dia sebagai pelaku ya, sebagai orang yang hadir di dalam bisnis tersebut memberikan nilai-nilai, value-value tentang Kristus di dalam pekerjaan dan seterusnya. Nah, ini saya pikir nanti kita bisa eksplorasi lebih dalam lagi ya, lebih jauh ya. Ini kualifikasi untuk asisten leader ALkom ya. Jadi semuanya itu harus mengikuti kelas basic dulu. Ini salah satu yang namanya basic. Jadi sebenarnya setelah ini ada kelas ABCD class. Ya, ABCD class itu kelas advance, kurang lebih begitulah ya. Ya, jadi mereka yang punya panggilan untuk betul-betul memegang satu grup, ya mempunyai satu pergumulan untuk menjadi leader di dalam kelompok, di dalam gereja. Ya, jadi kita masuk dalam sebuah gerbong. Ya, sekali lagi ya saudara sekalian, jangan sampai terjebak dengan semua istilah, dengan semua sistem yang ada. Ini adalah sebuah usulan dan ini pun bisa muncul setelah bertahun-tahun melihat ya kultur gereja, sistem gereja, ya bagaimana kemajelisan yang terus berganti dan seterusnya. Kita membutuhkan yang seperti ini memang. Oke, ini yang materi ya, ada beberapa usulan yang bisa dipakai ya, 3 varian, yaitu yang pertama adalah materi khotbah minggu yang dieksplorasi dan saya lihat ini sangat-sangat efektif sudah sekalian, sangat efektif. Ya, ini juga tidak membuat materi yang baru, tetapi memang ini kesulitan yang saya bilang tadi, ada beberapa orang tidak bergereja di tempat yang sama.
Oke, yang kedua adalah materi pemuritan khusus, bisa juga ini kolaborasi ya, bisa di-mix. Ya, misalnya di dalam semester pertama, apa yang dibutuhkan oleh kelompok saya? Pengenalan akan Allah. Misalnya ya, pengenalan akan Allah. Karena gimana pun juga waktu kita membaca Alkitab, kita bicara tentang Allah. Kalau kita tidak punya satu blueprint yang jelas tentang siapa Allah itu, lalu kita membaca Alkitab dengan berurutan misalnya, yang saya bilang minggu lalu tentang YouTube saya, apakah kita ini diminta oleh Tuhan untuk membaca sampai habis Alkitab, lalu bagaimana membacanya, apakah membacanya itu seperti khotbah leksionari, misalnya leksionari dalam beberapa gereja ortodoks, GKI misalnya, itu ada satu tema, lalu mengambil 4, misalnya Mazmurnya 1, Injilnya 1, ya, lalu ke Perjanjian Lamanya 1. Nah, ini memang ada kesulitan, kadang-kadang ini kan genre-nya beda kitab-kitabnya, tapi seperti dipaksakan. Tapi by the way, itu kita tidak akan ulas itu. Tapi paling tidak, apakah kita harus membaca Alkitab itu berurutan? Nah, kita perlu memahami, misalnya materi pemuritan di kelompok saya butuh nih tentang ini. Atau misalnya bagaimana kita melihat tentang Alkitab dan seterusnya. Atau yang ketiga adalah materi bebas. Nah, sekali lagi ini bisa variasi. Ya, bisa variasi. Di dalam beberapa kelompok saya, kita pakai satu buku, dan juga kita memasukkan satu tema khotbah untuk setiap bulannya. Ya, jadi itu bergantian, bervariasi. Materi distribusi ini udah ini ya, sifat materi bersifat tiralog ditutup dengan sebuah proyek ketaatan. Ini sudah sangat teknis sekali dan rasanya saya berhenti di sini. Mari kita tanya jawab, saudara sekalian. Saya kembalikan ke Pak Tim atau Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Joy. Nah, Bapak Ibu, khususnya kita ketua-ketua Komsel ya, yang sudah dipilih, dibentuk dengan anggota-anggotanya. Nah, bersyukur malam hari ini kita boleh dibekali, Bapak Ibu. Nah, sekiranya ada yang mau ditanyakan, silakan. Masih ada waktu sedikit, Bapak Ibu Saudara. Ya, tinggal kita prakteknya ini. Sudah ada semua, tinggal prakteknya. Nah, gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Bagian mana yang mau ditanyakan, silakan. Soal materi, ya kita sudah lakukan khotbah minggu. Silakan Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu ya, Pak Joy, saya mau tanya tentang tema yang relevan itu loh Pak. Itu sejauh mana Pak? Kan kita harus khotbah Injil Pak. Kalau relevan dengan kondisi sekarang itu gimana Pak? Sejauh mana Pak? Iya, iya. Yang dimaksud khotbah dengan tema yang relevan tadi itu. Relevan itu sebenarnya di dalam aplikasinya ya, tapi kalau secara esensinya tetap di dalam Injil. Ya. Jadi relevan itu misalnya kita melihat dalam pergumulan saat ini di pandemi misalnya ya. Ya gimana kita melihat penebusan Kristus itu juga memberikan sebuah jawaban bagi teman-teman yang mungkin sehari ini mengalami PHK misalnya. Ya, itu kan relevan ya. Mungkin juga dalam kaitannya relasi dengan orang tua. Nah, pertanyaan gini, apakah ada Pak khotbah yang tidak relevan? Ada menurut saya. Nah, biasanya khotbah yang tidak relevan itu juga tidak pernah beresensinya Injil. Ya, yang tidak relevan tuh maaf ya, misalnya ya, ada beberapa orang yang khotbah tentang memberikan perpuluhan dan persembahan di tengah kesulitan akan menuai banyak berkat misalnya. Menurut saya itu ya nggak relevan ya, maksudnya apa sih yang mau dicari di dalam kesulitan dan penderitaan? Alkitab nggak pernah bicara itu tuh yang nggak relevan, ya nggak relevan. Ya ya, terima kasih Pak. Siapa tadi yang bertanya, Ibu? Siapa tadi? Silakan. Ya. Selamat malam Pak Tim. Pak. Oh Bu Yena, ya Bu. Selamat malam Bu. Malam Pak. Saya mau bertanya sini, bagaimana ya strategi kita ini untuk meningkatkan antusias member? Karena hampir mungkin ya Pak ya, hampir mayoritas member itu kurang antusias untuk mengikuti Komsel. Yeah. Mungkin kita adakan pendekatan, kadang mungkin sudah kita ingetin, kita juga ini, tapi kayaknya antusias mereka tuh merasa I'm okay gitu loh, mungkin belum tergerak ya untuk mereka itu mau antusias ikut ke Komsel. Terus sebenarnya berapa sih jumlah efektif itu untuk satu komunitas Komsel? Gitu. Mengingat apalagi kalau di dalam anggota member itu seperti tadi Pak Joy katakan, ada anggota member yang
yang tidak bergereja sama dengan kita. Nah, itu Pak sementara pertanyaan saya. Makasih. Oke, Bu Yana, ini pertanyaan sangat baik. Respon saya yang pertama berkaitan dengan antusiasme member kita ya di dalam kelompok ya. Jadi ada beberapa jawaban tentang bagian ini. Yang pertama adalah kalimat I am okay itu sebenarnya nggak oke sih sebenarnya. Justru kita ini harus melihat panggilan kita sebagai anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini itu pasti nggak akan pernah oke, dalam tanda kutip ya, bukan berarti kita nggak dapat bahagia di dalam Tuhan, bukan. Maksudnya kita ini kan dipanggil menjadi saksi, menyatakan kebenaran di tengah dunia yang gelap dan bengkok ini sesuatu yang sangat sulit. Makanya kita digambarkan sebagai domba kan, domba yang sangat lemah, tapi dikelilingi oleh serigala. Ya serigala-serigala itu ya berarti kita ada dalam dunia yang gelap ini. Nah, berarti respon yang pertama, saya juga pernah mengalami ini sih. Respon yang pertama adalah kemungkinan bisa jadi member kita ini secara spiritualitas untuk mengenal panggilannya itu belum clear. Ya terlepas dari kondisi hidupnya yang baik-baik ya. Ya, jadi kita kan nggak bisa menilai kondisi kerohanian itu melalui talenta, melalui kemampuan rohani, melalui hidupnya yang diberkati, kan nggak bisa. Tapi bagaimana dia itu mempunyai salah satu, misalnya selalu saya garis bawahi, yaitu iman yang sejati selalu mencari pengertian, selalu antusias terhadap firman Tuhan. Berarti problem respon yang pertama adalah bisa saja secara spiritualitas. Oleh karena itu, apa yang harus kita pahami, apa yang harus kita lakukan, ya kita minta kepada Tuhan pimpinannya supaya kita mengerti firman apa yang bisa dibagikan dalam kelompok ini. Oke, poin yang kedua responnya adalah problemnya ada di dalam bagaimana kita sendiri menjalani panggilan kita sebagai murid. Inilah yang saya bilang berkali-kali, kadang pemuritan itu seperti pertemuan formal ya. Jadi ya ketemu saja gitu ya, ada siapkan konsumsi, ngomong ini, bahas firman Tuhan, lalu selesai. Ya, lalu pulang. Kita tidak berbagi tentang apa yang Tuhan itu sampaikan di dalam kehidupan kita. Dalam arti kata lain gini, yang seperti saya tadi sempat singgung. Perjalanan spiritual itu membutuhkan kejujuran. Nah, kejujuran itu kadang menyakitkan. Tapi kan lebih baik kejujuran yang menyakitkan daripada kebohongan yang bisa membunuh hidup kita. Kenapa kita itu tidak punya antusiasme? Ini pengalaman saya, respon saya. Kedekatan kita di antara kita secara kita dan member itu tidak terlalu bondingnya kuat. Nah, saya pernah mengalami ini kurang lebih 2 tahun, sampai akhirnya, ya itu tadi ya, Tuhan itu bukakan sebuah jalan dengan cara ada satu orang yang punya masalah, lalu kita ini ya saling ini ya, dulu itu kan terus dia sakit gitu, terus kita membesuk, lalu bergantian memberikan jadwal untuk mendampingi dan lain sebagainya. Nah, melalui kejadian itu kehidupan komunitas kita tuh jadi lebih hidup, ya jadi lebih hidup. Ya ini sedikit menyimpang sedikit saja ya, sedikit menyimpang. Awal-awal saya jadi orang Kristen dan sungguh-sungguh hidup di dalam gereja, saya melihat gereja itu aneh. Ya, saya tidak merasakan, ini waktu saya pertama kali bertobat ya, saya tidak merasakan sebuah bentuk keluarga yang kuat. Kenapa kok saya punya penilaian itu? Karena saya waktu sebelum bertobat punya geng. Geng tahu ya, geng anak muda ya. Geng anak muda itu, saudara sekalian, waktu suatu kali saya punya pengalaman. Saya ini ditemuin orang, lalu di inilah ya, dibegal lah ya, berantem lah gitu, berantem. Itu teman saya, itu sampai bela-belain ngedatengin orangnya, lalu berantem. Itu satu pengalaman yang saya nggak bisa lupa. Pengalaman yang lainnya, waktu saya berantem sama mami papi saya, lalu saya pergi, dan kita punya seperti base camp gitu ya, markas gitu anak muda. Saya duduk jongkok di situ, sambil ngerokok gitu ya, saya lagi pusing. Teman saya ini datang, sambil merangkul saya, mungkin saya juga pernah bagian ini ya, lalu panggil tukang es nong-nong itu ya, yang murah sekali itu. Padahal ini orang nggak punya. Dia sampai ngutang loh. Dia beli es krim 2, terus dia ngomong, "Jo ini makan dulu es krimnya," gitu ya, sambil ini. Gitu. Nggak ada penghakiman, nggak ada nasihat.
nggak ada omong-omongan yang gimana, dan saya merasa wah ini kok luar biasa ya. Dan yang lucunya di awal-awal saya masuk di dalam gereja, saya nggak pernah menemukan itu. Ya ini yang saya selalu bilang, pemuritan kita itu cuma seperti sebuah program saja gitu loh, kayak jadwal ketemu, ya jadwal ketemuan aja gitu loh. Kita tuh bisa lebih cair, bisa lebih dekat sama teman-teman arisan kita. Betul apa betul? Sini ada yang ikut arisan nggak? Oh, kelihatannya di sini ini semua ya, rohani semua ya, luar biasa ya, baca firman, lalu ini semua ya, pelayanan, nggak ada waktu arisan. Enggak lah ya, maksudnya kita kan punya nggak sih temen yang kalau jalan tuh coel-coelan pipi, sampai yang iya dekat gitu loh. Nah itu tuh kalau kita bicara tentang kedekatan, ya sebenarnya kan itu menjadi gerbang masuk. Gerbang masuk untuk apa? Untuk bicara otentisitas kita sebagai anak Tuhan. Ya, gimana Tuhan menegur kita, gimana Tuhan membimbing menuntun kita, dan lain sebagainya gitu. Dari semua pengalaman apologetika saya, orang-orang yang bertobat dari yang bukan Kristen, Bapak Ibu tahu nggak sih, hampir 80% kesaksiannya adalah dia melihat kesaksian hidup orang lain yang memperhatikan dia, mendampingi dia, yang selalu ada buat dia, nggak bicara tentang siapa Yesus, fakta-fakta kelahiran Yesus, fakta-fakta kebangkitan Yesus. Ya ada sih yang begitu, tapi gerbang masuknya tetap Injil yang terbuka gitu loh, hidup yang terbuka, hidup yang otentik. Ya. Jadi kalau tadi Bu Yena ya memberikan pertanyaan, itu juga menjadi introspeksi buat saya juga sih sebenarnya ya. Apalagi sebagai hamba Tuhan, kadang melakukan atau memimpin kelompok itu ya karena jadwal aja. Kita nggak bisa atau jarang ngomongin tentang Nikita Mirzani ya di dalam kelompok misalnya ya, atau ngomong tentang gimana bikin kue, atau gimana kita bicara tentang hal yang umum sebenarnya yang menjadi bonding kita. Jadi kalau misalnya tadi Bu Yena bilang antusiasme, mungkin kita perlu dua hal itu. Satu, spiritualitas. Yang kedua adalah ya kita harus mulai mencoba untuk melihat hidup kita yang dibagikan, ya, hidup kita yang diberikan. Ya itu memberikan inspirasi saya pikir ya buat teman-teman member kita ya. Dan sekali lagi ya, ini kan ngomongnya gampang ya, tapi saya mengalami ini tidak mudah sih. Ya, sangat sulit, apalagi kalau sudah ngomong, misalnya katakanlah gini, mau ngajak orang mentoring aja itu nggak gampang loh, telepon gitu. Orang anggap saya itu hamba Tuhan, dan itu menjadi tugasnya gitu loh, melakukan mentoring. Ya, dan orang-orang atau jemaat menjadi sangat sungkan untuk nolak saya gitu akhirnya. Nah ini kan juga jadi kesulitan buat saya ya. Gimana mau mementor orang kalau misalnya mereka melihatnya hanya dengan sekedar kesungkanan lain sebagainya. Tapi beberapa ada yang berhasil, nggak ada. Ya, ada 3 atau 4 orang yang berhasil. Ya, berhasil di dalam konteks ya penilaiannya apa berhasil, ya kita udah ngomong apa adanya sih, anak-anak kita saling kenal, kita waktu sebelum pandemi ya apa namanya keluar kota bareng, ya kadang-kadang saya sama laki-lakinya suaminya jongkok-jongkok terus ngobrol tentang gimana kita keluarga waktu istri ngomong sesuatu dan lain sebagainya, udah sangat dekat. Yang bisa menilai ya kita sendiri sih. Ya. Tapi memang itu perlu proses yang panjang sih. Kurang lebih itu Bu Yena respon saya. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Ya, makasih. Pak Bambang, silakan Pak. Sudah yang terakhir, ya, silakan. Udah habis. Sudah ditutup. Ya, sudah kurang 9 menit. Oke, nah apa kurang 9 menit. Saya hanya memikirkan begini Pak Joy. Sebenarnya kalau dalam komunitas seperti itu, apakah Pak Joy itu punya pengalaman atau ide? Sebenarnya kalau satu komunitas itu ada satu proyek yang dikerjakan, rasanya itu kok rasanya lebih itu ya. Ya ada sesuatu andil di situ untuk mengerjakan sesuatu dalam satu kelompok itu. Kalau ada proyek yang bisa dikerjakan bareng-bareng itu, apakah pernah punya pengalaman dengan satu kelompok yang sebenarnya mengerjakan satu proyek ya walaupun mungkin simple tapi tetap berhubungan dengan pelayanan gereja dan lain sebagainya, mungkin begitu ya? Oh iya Pak, betul Pak, itu sangat efektif sekali ya.
berkali-kali bahkan kita kalau kita punya kelompok FCG seperti ini ya, kelompok FCG kita kan ada rumah singgah. Jadi kita bisa berbagi. Dulu sebelum pandemi biasanya kita itu tadi masak bareng ya. Lalu makanannya dibawa, kita antar, kita bagi kelompok ya, 4 orang. Anak-anaknya juga ikut barengan. Jadi dalam proses itulah, itu salah satu yang saya bilang tadi, bondingnya itu bisa dapat ya. Kan ada ya, ini memang apa ya namanya ya, saya sih bilangnya tetap anugerah Tuhan sih. Dalam kelompok saya itu ada beberapa orang yang ekstrovert dan ini ya, dan kolerik, sanguin gitu, yang suka bercanda, suka bikin sesuatu yang gimana gitu. Itu juga memang menjadi salah satu yang Tuhan pakai. Tapi kalau tadi Pak Bambang ngomong tentang proyek, setiap kali ada pemuritan, kita perlu ada proyek. Memang bentuknya tidak harus eksplorasi pelayanan atau bentuknya kegiatan. Ya bisa juga proyek ketaatan misalnya. Proyek ketaatan itu misalnya yang dalam pengalaman saya yang bisa lakukan adalah respon terhadap pembacaan firman Tuhan, lalu dibagikan dalam jurnal. Jadi kesaksiannya itu dibagi. Jadi proyek ketaatan. Atau misalnya kita bergantian memimpin. Nah, materi juga bisa dipakai dari mana kita bisa atur sih itu ya. Tapi ada juga yang misalnya perjalanannya gini, saya diundang khotbah ke Batu, misalnya ada GKI Batu. Nah, saya mengajak tim grup saya untuk ke sana, ikut pelayanan juga, nyanyi. Ya memang nggak bagus sih, suaranya ya biasa-biasa sih. Tapi kita punya satu proyek bersama untuk datang ke sana, melayani bersama-sama. Itu juga sangat baik. Karena perjalanan menuju atau kemana itu kan jadi punya satu tempat bonding ya yang kuat ya sebenarnya kan. Perjalanan kan sebenarnya kita membutuhkan itu sih. Kalau dibuat secara insidental bisa juga direncanakan, tapi pasti outcome-nya nggak terlalu baik. Jadi sifatnya formal juga gitu. Tapi kalau memang contoh misalnya Pak Bambang, istri-istri kami itu suka janjian, istri-istri hamba Tuhan ya. Itu sebelum pandemi sekali lagi ya, ada 4 orang itu janjian misalnya ke pasar Atom. Ya memang ini yang harus banyak berdoa suami-suami ya, supaya kasih jajannya agak kuat ya kepada istri-istri ya. Kalau sudah ngomong ke pasar Atom gitu ya, doa kita harus kencang lah ya, berpegangan sama Tuhan. Ya, nah itu biasanya. Tapi itu sangat baik ya. Akhirnya mereka itu punya kebersamaan, ngomong, ngobrol. Tapi sekali lagi Pak Bambang, ini tuh nggak bisa dilakukan tanpa bersengaja sih. Karena perlu bersengaja, berarti harus ada yang mendirect, harus ada yang memimpin, harus ada yang minta hikmat ya, kepekaan ya. Karena juga kadang-kadang pergi bareng, saya pernah ketemu nih Pak Bambang, ada yang komplain gitu loh, kok pergi terus? Karena memang dia nggak suka pergi-pergi gitu loh. Ya akhirnya malah itu jadi beban. Nah ini kan kita juga perlu eksplorasi ya, apakah kelompok kita adalah tipikal yang seperti itu. Tapi kalau tadi Pak Bambang ngomong tentang pelayanan, wah itu banyak sekali Pak, dan itu sangat efektif. Ya, salah satu yang menjadi kekuatan kita untuk bisa punya otentisitas yang baik ya, yang sehat ya. Dari situ aja saya bisa tahu kok, beberapa rekan saya itu kalau nyetir suka pakai bahu jalan kalau di tol. Ya akhirnya saya juga bisa menilai sesuatu loh, ini ada apa ini? Ya jawabannya gitu tadi, yang penting kita cepat Pak Joy gitu ya. Tapi dari situ kan akhirnya kita bisa menilai ya, oh berarti ini membutuhkan ini, pemahaman ini atau lain sebagainya. Tapi sekali lagi kita bukan menjadi seorang hakim yang menilai kita lebih baik. Mungkin saya bisa sambil berbagi. Oke, saya setuju Pak Bambang. Ya, baik, terima kasih Pak Joy. Ya, Bapak Ibu, jadi mungkin nanti di masing-masing kelompok memiliki satu keunikan tersendiri. Ya, seperti tadi harus menyanyi, ya, dibentuk satu kelompok vokal grup, atau ya keunikan sendiri-sendiri di dalam kemampuan masing-masing kelompok itu punya keunikan sendiri yang nanti bisa dijadikan sebuah proyek supaya dalam kelompok itu punya aktivitas yang juga lebih membuat masing-masing member itu lebih antusias karena ada peran di situ, punya ide yang dituangkan dan dikerjakan bersama-sama. Ya, baik, karena memang waktunya sudah cukup, ya.
sekali lagi Ya, minta terima maaf kasih. Pak Bambang. Ya, Pak Karena Joy. kemalaman. Ya, Iya. nanti lain waktu ada kita adakan pertemuan lagi jika Pak Joy nanti bisa memberikan materi yang baru atau hal-hal yang lebih praktis dan lain sebagainya. Nanti ada ide-ide, nanti kita akan bisa diskusikan bersama. Nanti kita bikin jadwalnya untuk membantu gereja di GBI Graha Family untuk bisa membimbing ya atau memberikan motivasi tentang penginjilan dan pemuritan. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Joy, 4 kali pertemuan kita sangat memberkati, dan kiranya juga Tuhan tetap memberkati Pak Joy dalam pelayanan dan di tengah-tengah keluarga. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan akhiri pertemuan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih, kami mengucap syukur, kami sungguh bersukacita oleh karena pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, umat-Mu, melalui pengalaman kami di dalam 4 kali pertemuan yang dipimpin oleh hamba-Mu Pak Joy Manik, di dalam memberikan satu motivasi, wawasan, pengertian, pengetahuan bagaimana kami dapat melaksanakan tugas dan panggilan kami dalam penginjilan dan pemuritan. Kami berterima kasih untuk materi yang sudah disampaikan, dan kiranya Tuhan mengembalikan pertolongan-Mu, jamahan-Mu dan urapan-Mu atas hamba-Mu Pak Joy di tengah-tengah pelayanan, penggembalaan, di tengah-tengah keluarga, perlindungan, kekuatan kesehatan juga Tuhan limpahkan. Kami semua yang hadir malam hari ini, biarlah materi ini yang sudah kami terima, biarlah itu yang terus boleh mendorong kami untuk bagaimana kami mengasihi Tuhan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah komunitas yang Tuhan percayakan di dalam gereja, dalam berjemaat kami. Kami mengucap syukur dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan kami kekuatan, kemampuan, hikmat, supaya kami dapat melakukan tugas panggilan kami. Kami menaikkan syukur kami peralaskan doa kami di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Pak Joy. Terima kasih Pak Joy. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Bapak Ibu, Terima kasih, Pak Tuhan Joy. berkati. Thank you. Salam. Tuhan berkati. Terima Selamat kasih malam. Pak Joy. Sama-sama. Ya, Fatin, Tuhan Pak Bambang. berkati. Ya, Semuanya. Pak Pak Burhan. Yuk. Ya, malam-malam. Salam.